Halo teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu lagi di Kecoa Elektrik. Coba deh kalian perhatikan sekeliling, di kafe, di kantor, atau bahkan di media sosial. Pasti sering banget kan kita melihat orang yang secara sengaja atau tidak menunjukkan logo Apple di balik ponsel mereka. Entah itu saat berfoto di depan cermin, atau sekadar meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih pengguna iPhone di Indonesia hobi banget pamer? Apa iya iPhone itu jadi satu-satunya simbol kekayaan di negara kita? Nah, hari ini kita tidak akan nyinyir ya atau menghujat. Kita justru akan belajar bareng-bareng secara edukatif tentang fenomena ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang ada di dalam psikologi konsumen kita? Mari kita bahas dengan kepala dingin dan hati yang riang. Yuk kita mulai pembahasannya. Hal pertama yang harus kita pahami adalah konsep affordable luxury atau kemewahan yang masih bisa dijangkau. Dibandingkan dengan membeli mobil mewah atau rumah di kawasan elit yang harganya miliaran, iPhone adalah barang yang paling mungkin dibeli seseorang untuk menunjukkan bahwa mereka sudah naik kelas secara ekonomi. Di Indonesia, memiliki iPhone seringkali dianggap sebagai sebuah pencapaian. Bagi sebagian orang, menabung berbulan-bulan untuk membeli iPhone terbaru adalah cara mereka menghargai diri sendiri. Jadi saat mereka menunjukkannya ke publik, sebenarnya ada rasa bangga karena mereka berhasil memiliki sesuatu yang dianggap premium oleh masyarakat. Pelajaran edukatifnya adalah, manusia memang memiliki kebutuhan alami untuk mendapatkan pengakuan sosial. Di Indonesia, iPhone telah berhasil memposisikan dirinya bukan sekadar alat komunikasi, tapi sebagai sertifikat kecil bahwa pemiliknya adalah orang yang melek teknologi dan memiliki daya beli yang baik. Menarik banget kan bagaimana sebuah gadget bisa mengubah cara pandang orang terhadap kita? Selain soal gengsi, kita juga harus melihat dari sisi teknis yang bikin orang merasa bangga menggunakannya. iPhone memiliki ekosistem yang sangat kuat, mulai dari kualitas kamera yang konsisten untuk media sosial, hingga aplikasi yang seringkali terasa lebih mulus dibandingkan perangkat lain. Pernah tidak kamu mendengar istilah kamera iPhone bikin story Instagram jadi jernih? Nah, hal ini menciptakan psikologi di mana pengguna iPhone merasa memiliki standar kualitas yang lebih tinggi. Saat kualitas konten mereka bagus, mereka merasa lebih percaya diri untuk tampil. Secara edukatif, ini disebut dengan signal theory. Manusia cenderung memberikan sinyal kepada orang lain tentang siapa mereka dan apa nilai mereka melalui barang-barang yang mereka pakai. Pengguna iPhone secara tidak langsung mengirimkan sinyal, saya peduli pada estetika, saya peduli pada kualitas, dan saya menggunakan standar yang diakui dunia. Jadi pamer di sini bukan selalu berarti sombong ya, tapi seringkali adalah bentuk komunikasi nonverbal tentang identitas diri. Sebelum kita lanjut bahas alasan sosiologis lainnya, saya ingin memberikan catatan kecil yang penting buat kita renungkan bareng-bareng. Di Kecoa Elektrik, kita ingin membangun audiens yang bijak. Kita harus ingat bahwa tidak semua pengguna iPhone itu berniat pamer. Banyak sekali pengguna yang membelinya murni karena alasan keamanan data, keawetan perangkat, atau memang tuntutan pekerjaan sebagai kreator konten. Kita tidak boleh melakukan generalisasi atau langsung melabeli seseorang sombong hanya karena gadget yang mereka gunakan. Begitu juga sebaliknya, harga sebuah gadget tidak pernah benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan seseorang. Gadget hanyalah alat. Mari kita teruskan diskusi ini dengan tetap saling menghormati, karena memahami alasan dibalik sebuah fenomena jauh lebih keren daripada sekadar menghakimi. Setuju kan? Kita lanjut ya. Indonesia adalah negara dengan budaya kolektif yang sangat kuat. Artinya pendapat orang lain dan lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan kita. Inilah yang disebut dengan social validation atau validasi sosial. Di banyak lingkaran pergaulan ada tekanan tidak tertulis untuk memiliki barang yang serupa agar bisa diterima atau dianggap sejajar. iPhone seringkali menjadi tiket masuk tersebut. Ketika seseorang menggunakan iPhone, mereka merasa lebih mudah diterima di kelompok-kelompok tertentu. Secara sosiologis, ini sangat menarik karena barang mewah di Indonesia seringkali fungsinya sebagai icebreaker atau pembuka percakapan. Wah, pakai iPhone seri terbaru ya? Kameranya bagus banget.
Pujian-pujian kecil seperti ini memberikan dopamin atau rasa senang kepada pemiliknya. Jadi keinginan untuk pamer sebenarnya adalah perpanjangan dari keinginan manusia untuk dihargai dan dianggap sukses oleh komunitasnya. Semangat untuk mendapatkan pengakuan ini sebenarnya adalah hal yang manusiawi, asal tetap dalam batas wajar. Satu hal yang sangat mendasari kenapa orang Indonesia tidak ragu pamer atau membeli iPhone meskipun harganya selangit adalah resale value atau harga jual kembali yang sangat stabil. iPhone di Indonesia itu sudah seperti emas batangan di dunia gadget. Orang merasa aman membeli iPhone mahal-mahal karena mereka tahu 2 atau 3 tahun lagi ponsel itu masih laku dijual dengan harga yang lumayan. Ini menciptakan pola pikir edukatif yang disebut investment mindset, walaupun gadget sebenarnya adalah aset yang nilainya turun. Karena harga jualnya yang tinggi, iPhone jadi terlihat seperti barang yang sangat berharga. Sesuatu yang berharga tentu ingin dirawat dan secara tidak sadar ingin diperlihatkan. Ini juga yang membedakan dengan gadget lain yang harganya mungkin cepat jatuh. Gengsi yang didapat dari iPhone dianggap sebagai bonus dari sebuah pembelian yang dianggap aman secara ekonomi bagi sebagian orang. Menarik ya, bagaimana pertimbangan ekonomi bisa berujung pada perilaku sosial seperti pamer. Nah, teman-teman, diskusi ini makin seru ya. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian yang luar biasa. Menurut kalian, di lingkungan kalian sendiri, apakah iPhone masih menjadi simbol kekayaan yang paling utama? Atau sekarang sudah bergeser ke hal lain, misalnya seperti prestasi atau gaya hidup minimalis? Silahkan berbagi cerita atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya sangat senang membaca berbagai perspektif dari kalian. Oh ya, kalau kalian suka dengan cara kita membedah fenomena sosial dengan cara yang edukatif dan santai seperti ini, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukungan kalian membantu Kecoa Elektrik untuk terus menyajikan konten yang bikin kita semua makin pintar setiap hari. Terima kasih banyak teman-teman. Yuk kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang dampak psikologisnya. Setelah kita tahu alasannya, kita juga harus belajar secara edukatif tentang resikonya. Fenomena pamer iPhone ini berkaitan erat dengan sesuatu yang disebut hedonic treadmill. Ini adalah kondisi di mana manusia akan terus mengejar kesenangan baru karena kesenangan yang lama sudah terasa biasa saja. Hari ini kamu bangga pamer iPhone 17, tapi tahun depan saat iPhone 18 keluar, rasa bangga itu akan hilang dan kamu merasa kurang lagi kalau tidak ganti. Ini adalah jebakan yang bisa membuat kita tidak pernah merasa cukup. Edukasi penting untuk kita semua. Memiliki barang bagus itu boleh banget, tapi jangan sampai kebahagiaan kita digantungkan sepenuhnya pada benda tersebut. Jangan sampai kita mengejar gengsi sampai mengabaikan kesehatan finansial kita sendiri. Mark Zuckerberg dan Steve Jobs pun mengajarkan kesederhanaan agar energi mereka fokus pada karya. Jadi, jadikan iPhone-mu sebagai alat untuk produktivitas, bukan sekedar alat untuk menutupi rasa kurang percaya diri. Dunia terus berubah dan tren pamer ini kemungkinan besar juga akan bergeser. Sekarang banyak orang mulai sadar bahwa kemewahan yang sebenarnya bukan lagi soal apa yang menempel di tangan kita, tapi soal kebebasan waktu dan pengalaman. Di kalangan yang lebih teredukasi, pamer gadget sudah mulai dianggap ketinggalan zaman. Orang mulai lebih bangga menunjukkan karya mereka, portofolio mereka, atau kontribusi mereka bagi masyarakat. iPhone akhirnya hanya kembali ke fungsinya yang semula, yaitu sebuah alat yang hebat untuk membantu kita mencapai tujuan tersebut. Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau yang sedang memulai karir, ambillah pelajaran ini. Bangunlah nilai dirimu melalui skill dan karakter. Saat karaktermu sudah kuat, kamu tidak perlu iPhone terbaru untuk terlihat hebat. Kamu akan tetap terlihat berkilau bahkan dengan ponsel yang paling sederhana sekalipun. Karena sinar yang paling terang itu datangnya dari dalam diri, bukan dari pantulan logo di balik ponsel. Tetaplah percaya diri dengan versi terbaikmu. Sebagai penutup, fenomena pengguna iPhone yang sering pamer di Indonesia adalah hasil dari kombinasi psikologi konsumen, kebutuhan akan validasi sosial,
dan strategi pemasaran Apple yang luar biasa sukses. Tidak ada yang salah dengan memiliki iPhone, dan tidak ada yang salah dengan merasa bangga atas pencapaianmu. Yang penting adalah kita tetap sadar dan bijak. Gunakan teknologi untuk mendukung mimpimu, bukan untuk menjebakmu dalam perlombaan gengsi yang tidak ada ujungnya. Kamu lebih berharga daripada gadget apapun yang kamu pegang. Teruslah berkarya, teruslah belajar, dan jadilah pribadi yang memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarmu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan di Kecoa Elektrik kali ini. Saya sangat menikmati waktu mengobrol dengan kalian semua. Tetaplah menjadi pribadi yang cerdas, rendah hati, dan penuh antusiasme. Saya dari Kecoa Elektrik, tetaplah kritis, tetaplah bijak, dan tetaplah bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk kalian semua.